Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik terkait kurikulum merdeka ya, di topik modul ajar. Khusus kita akan fokus berkenaan dengan jenis assessment di kurikulum merdeka ya. Mudah-mudahan topik bahasan ini bisa membantu khususnya bagi Bapak Ibu guru terkait untuk memahami kaitan implementasi kurikulum merdeka ya. Ya, jenis-jenis assessment dalam kurikulum merdeka itu yang pertama adalah assessment as learning ya. Jadi assessment sebagai proses pembelajaran. Yang kedua adalah assessment for learning atau assessment untuk proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah assessment of learning ya. Jadi assessment pada akhir proses pembelajaran. Assessment as learning adalah assessment untuk refleksi proses pembelajaran yang mana berfungsi sebagai assessment formatif ya. Sementara assessment for learning itu fungsinya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Ini juga berfungsi sebagai assessment formatif ya. Sementara assessment of learning sementara perbedaan assessment as learning dan assessment for learning adalah bahwa assessment as learning itu lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan assessment tersebutnya. Jadi di sini peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai ya atau menjadi asesor. Tentunya bagi dirinya sendiri atau untuk temannya ya. Penilaian bagi dirinya sendiri atau self assessment ini nanti bisa mengarah kepada seberapa jauhkah dia sudah memahami atau mengetahui terhadap pengalaman-pengalaman belajar yang telah dia lalui atau yang telah dia dapatkan ya. Kemudian seberapa antusias dia mengikuti pembelajaran, kemudian seberapa dia punya halangan-halangan atau tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan dalam belajar. Jadi itu mungkin kira-kira kaitan dengan self-assessment atau penilaian diri dari peserta didik yang nantinya dapat menjadi bahan refleksi bagi guru dalam mengelola proses pembelajaran. Ataupun juga yang bisa masuk dalam kategori assessment as learning adalah penilaian antar teman atau peer assessment ya. Jadi bisa jadi penilaian antar teman ini bagaimana menilai terhadap keterlibatan teman sejawat atau seberapakah keaktifan dari temannya ya, itu bisa diwadahi dalam peer assessment ya. Sehingga di sini lebih mengarah bahwa assessment as learning itu nanti bisa menjadi refleksi dari guru dalam mengelola proses pembelajaran ya. Dalam assessment as learning, peserta didik juga bisa dilibatkan ya tentunya dalam merumuskan prosedur dalam proses penilaian, kemudian kriterianya ataupun rubrik dan pedoman assessment sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Sementara assessment of learning ya itu adalah assessment yang terpisah dengan pembelajaran sehingga bisa digunakan sebagai bagian dari evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Sehingga assessment of learning ini bisa berfungsi sebagai assessment sumatif. Jadi assessment of learning ini bisa dilakukan setelah satu materi tertentu selesai dalam proses pembelajaran, kemudian dilakukan assessment atau mungkin di akhir semester atau di akhir tahun. Jadi sekali lagi ada 3 buah jenis assessment. Assessment as learning yang itu diterapkan untuk proses refleksi dalam pembelajaran oleh guru nanti bentuknya bisa self assessment atau peer assessment ya. Kemudian assessment for learning
yaitu assessment untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi assessment yang dilaksanakan pada proses pembelajaran. Jadi penilaian proses ketika ini sedang berlangsung pembelajaran. Misalkan dalam proses pembelajaran anak diminta untuk diskusi, kemudian melakukan presentasi, dan saat itu juga ada umpan balik yang diberikan oleh guru. Sementara assessment of learning ini terpisah dengan proses pembelajaran. Bisa di akhir materi, akhir semester, atau akhir tahun yang fungsinya sebagai evaluasi dari proses pembelajaran. Berfungsi sebagai assessment sumatif. Kalau dibuat lini masanya, kalau ini sebuah learning atau pembelajaran, jadi posisi dari assessment as learning itu bisa di awal karena tujuannya bisa menjadi bahan refleksi. Jadi nanti ini berfungsi untuk guru punya bahan masukan-masukan dalam mengelola proses pembelajaran. Sementara assessment for learning ini berlangsung selama proses pembelajaran, ya, artinya terintegrasi, ya, terintegrasi dengan proses pembelajaran. Sementara assessment of learning itu di akhir dari sebuah proses pembelajaran, ya. Nah, terus bagaimanakah pelaksanaan assessment dalam hal ini sumatif dan formatif, ya? Maka pelaksanaan assessment khususnya formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Kemudian untuk asesmen formatif ini, pendidik juga dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performance, ya, yang meliputi penilaian kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun teknik yang digunakan bisa menggunakan tes, ya, baik tes lisan maupun tes tulis. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung. Jadi saat itu bisa ada intervensi atau proses umpan balik yang diberikan, ya. Jadi ketika mungkin ada pemahaman yang kurang tepat pada peserta didik, maka pendidik bisa melakukan proses intervensi untuk memastikan pemahaman itu bisa didapat dengan tepat, ya. Kemudian pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen, ya, sebagai rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Atau boleh dikatakan assessment formatif ini adalah assessment yang terintegrasi dengan proses pembelajaran atau penilaian berbasis proses, ya. Sementara untuk pelaksanaan assessment sumatif itu dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Jadi sumatif bisa dilakukan pada akhir lingkup materi, ya, untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran, dan juga bisa pada akhir semester. Pendidik pun dapat menggunakan berbagai teknik, ya, seperti pada assessment formatif. Jadi bisa menggunakan portofolio, performa yang meliputi tes penilaian kinerja, produk, proyek portofolio maupun tes, ya. Kemudian hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik dan melakukan intervensi pada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan, ya. Mudah-mudahan bahasan ini bisa menjadi hasanah, ya, menjadi tambahan pemahaman bagi Bapak Ibu berkenaan dengan jenis-jenis assessment dan bagaimana pelaksanaan assessment. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.